印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 101-105. Untuk memurnikan pil obat, kuncinya adalah pertama-tama melelehkan banyak bahan obat menjadi tumpukan cairan murni melalui katalisis api, dan kemudian menggabungkan berbagai kekuatan obat dengan sempurna. Fusi ini perlu dipertahankan pada tingkat yang sangat halus. Justru karena inilah kekuatan jiwa bisa menjadi hal paling kritis yang bergantung pada pencapaian seorang alkemis. Perubahan kali ini agak tidak terduga bagi Xiao Yan, karena langkah sebelumnya sepenuhnya sesuai dengan resep, tanpa kesalahan sedikit pun, tetapi pada akhirnya masih ada masalah. Jelas, langkah-langkah ini di dalamnya, ada sesuatu yang belum dia pahami. Xiao Yan sebelumnya juga tidak tahu langkah mana yang salah, tetapi ketika api meledak di matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa masalahnya bukan pada cairan obat yang dia ekstrak, tetapi pada tetesan darah merah dan bubuk obat, yang diubah oleh anggur darah naga. Setetes darah merah ini diekstraksi dari kadal naga yang haus darah di reruntuhan, dan energi kekerasan yang terkandung di dalamnya jauh melebihi persyaratan untuk memurnikan pil esensi konsolidasi. Kekuatan keganasan, kekuatan dari dua bahan obat, Sue Gaozi dan King Mugo saja, tidak dapat sepenuhnya didamaikan. Artinya, kekuatan darah terlalu kuat, dan kekuatan bahan obat terlalu lemah. Poin seimbang. Selain itu, kadal naga yang haus darah juga memiliki kekuatan darah naga, meskipun tidak signifikan, itu adalah darah dari keluarga naga asli, persamaan kata. Dan pohon anggur darah naga juga telah dimandikan dengan darah naga, jadi masalah sebenarnya adalah nafas dari garis keturunan naga sutra pada keduanya diaktifkan saat api aneh Xiao Yan memurnikan, dan sekarang keduanya baru saja bersentuhan, nafas di dalamnya tidak kompatibel satu sama lain. Kadal naga haus darah yang tersisa di darah merah mengandung darah keluarga naga, dan anggur darah naga juga memiliki darah keluarga naga. Keduanya telah menghasilkan pengucilan yang sangat keras. Saya menemukan masalahnya, tapi alis cemberut Xiao Yan masih belum terulur. Jika kekuatan darah tidak dapat didamaikan, maka satu-satunya cara adalah mengubah darah binatang buas. Tetapi tangan Xiao Yan sekarang, selain darah merah kadal naga yang haus darah ini, tidak ada esensi darah lain yang disiapkan. Dalam hal ini, satu-satunya pilihan adalah yang pertama. Xiao Yan melihat ke bagian dalam kuali, dikelilingi oleh banyak duri esensi darah seperti landak, dan bubuk merah darah naga dan tanaman merambat peri memancarkan lapisan perisai cahaya, dengan tatapan serius. Pikiran melintas di dalam hatinya, mata Xiao Yan juga sedikit kental, dan dengan lambaian telapak tangannya, banyak kelompok cahaya yang tinggal di udara tersedot ke dalam kuali obat oleh mereka, dan api putih susu menyapu mereka. Hanya dalam beberapa menit, bahan obat itu perlahan-lahan disempurnakan dan menyatu menjadi setetes cairan biru muda di bawah kendali halus Xiao Yan. Xiao Yan menatap tetesan cairan biru yang disusupi dengan kekuatan lembut, dan dengan satu jari, yang terakhir perlahan turun, dan segera jatuh ke dalam darah merah yang bergolak semakin keras di permukaan dan bubuk yang berubah menjadi bubuk. Di antara tanaman merambat darah naga, setetes cairan yang mengandung kekuatan esensi dari banyak bahan obat ini, setelah jatuh ke dalam darah dan bubuk merah, kekuatan lembut yang terkandung di dalamnya memang memainkan efek langsung, perlahan-lahan menarik kembali ke dalam tubuh. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan juga menghela nafas lega, tapi saat nafas baru saja keluar dari tenggorokannya, tiba-tiba mengeras, karena dia jelas merasakan ada dua indera pemaksaan yang samar, perlahan dari keluar dari setetes itu, darah merah dan bedak. Ho ho ho, pada bubuk darah merah dan tanaman merambat darah naga, ada bayangan naga miniatur yang sedikit ilusi bercokol. Raungan naga bermusuhan bergema di dalam rumah kayu. Begitu perasaan paksaan ini muncul, itu menyebabkan energi dendam Xiao Yan sedikit mandek. Segera, darah merah dan bubuk yang baru saja tenang sepertinya mendidih. Kegilaan melonjak, dan kekuatan kekerasan yang membuat perubahan warna kulit seseorang sedikit meningkat dengan cepat di dalamnya. Perubahan mendadak juga menyebabkan kulit Xiao Yan berubah. Kedua raungan naga yang meresap dari darah dan bubuk, bahkan dengan konsentrasi Xiao Yan, ada momen kejutan. Apa yang sedang terjadi? Raja Naga Emas jelas bukan ahli dalam memurnikan obat, tetapi ketika dia melihat dua bayangan naga mini di dalam kuali, dia bertanya dengan sedikit pengertian. Ada yang salah dengan perpaduan setetes darah merah dan anggur darah naga. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh.
Mata Xiao Yan juga tertuju pada tetesan darah merah dan bubuk obat merah saat ini. Masalah terbesar benar-benar datang dari sini. Yue Yu melirik gubuk kayu itu, dan kilatan martabat melintas di matanya. Menilai dari rasa paksaan ini, penguasa esensi darah ini pasti sangat menakutkan ketika dia masih hidup. Binatang buas, dari mana Xiao Yan mendapatkan darah binatang tingkat tinggi? Saya tidak tahu dari mana teman kecil Xiao Yan ini mendapatkan darah binatang iblis, tetapi itu mengandung paksaan seperti itu. Sejauh yang saya tahu, di antara beberapa keluarga binatang iblis yang kuat di benua Xuanling, setiap klan, sejak dia lahir, dia telah memiliki tablet spiritual. Di tablet spiritual, ada seutas sisa jiwa. Selama helai sisa jiwa ini tetap ada, maka garis keturunan di tubuhnya tidak akan diperoleh orang lain, dan begitu itu terjadi menjelma ketika monumen rusak, anggota klan mati, dan klan akan mengirim orang kuat untuk memulihkan tulang mereka. Membaca www.wukansu.com pasti tidak akan diperoleh oleh dunia luar. Ini sangat mirip dengan pemandangan saat ini, tapi bagaimana itu bisa muncul di sini? Jenis binatang ajaib dengan tablet spiritual ini. Di pavilion, binatang ini ditemukan di reruntuhan, dan mengandung jejak darah keluarga naga. Kekuatannya selama masa hidupnya seharusnya berada di puncak kaisar kelas 4, dan tingkat menembus ke tingkat kelima kaisar kelas. Binatang buas tingkat ini hanya bisa mengandalkan setetes esensi darah dapat memancarkan paksaan yang kejam. Tampaknya binatang buas ini benar-benar layak menjadi monster dengan darah naga. Yueru berkata dengan lembut. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Itu normal di reruntuhan. Yueyu juga terkejut. Lagi pula, ada banyak harta dan monster di reruntuhan, dan masuk akal untuk memiliki monster yang begitu kuat. Kalau begitu mari kita tonton di sini, sangat tidak mungkin untuk mengambil tindakan. Yue Yu juga berkata, karena semua orang tahu bahwa apoteker hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk memperbaiki pil obat, dan yang lain tidak dapat membantu. Ya, Yue Ru juga sedikit menggigit bibirnya. Mata Xiao Yan memancarkan sedikit cahaya, darah merah dan paksaan raungan naga yang berasal dari bubuk obat terus-menerus menolak netralisasi kekuatan banyak bahan obat. Dua arogansi tersisa, satu berasal dari garis keturunan, arogansi ini tidak memungkinkannya untuk menyerah pada jenisnya sendiri, apalagi disuling menjadi pil obat untuk diserap orang. Tidak peduli seberapa tirani kamu ketika kamu masih hidup, tapi sekarang, itu hanya hal tanpa tuan. Aku masih tidak percaya. Jejak kemarahan dibangkitkan oleh resistensi konstan dalam bubuk obat darah merah dan anggur peri darah naga. Xiao Yan mendengus dingin, dan menjentikkan jarinya, ramuan obat menyatu dengan dua ramuan obat Sue Gao Zi. Kekuatan muncul di tangan, di telapak tangan, dan nyala api berjatuhan, dan langsung dilemparkan ke dalam nyala api. Tingkat resistensi antara keduanya jauh di luar harapan Xiao Yan, tetapi juga dapat dilihat bahwa energi yang terkandung di dalamnya begitu agung. Saya khawatir kualitasnya akan mencapai level yang sangat tinggi. Pikiran bergulir di benaknya, dan dalam nyala api di telapak tangan Xiao Yan, setetes cairan berwarna merah darah juga terbang keluar dari kuali obat dan kemudian muncul. Aku tidak percaya aku tidak bisa menyembuhkanmu. Melihat setetes cairan berwarna merah darah, Xiao Yan mengertakkan gigi dan menjentikkan jarinya. Yang terakhir berubah menjadi bayangan merah dan terjun ke dalam kuali obat, mencoba menetralkan pertempuran antara darah merah dan bedak. Cairan berwarna merah darah itu disempurnakan oleh Xiao Yan untuk menetralkan energi keduanya. Cairan merah darah jatuh ke dalam darah merah, dan kekuatan kekerasan dari yang terakhir juga melambat. Pelanggaran berulang Xiao Yan, tekanan yang meresap dari darah menjadi semakin kuat. Setelah tiba, mata Xiao Yan tiba-tiba tampak sedikit linglung. Dia melihat dua miniatur yang sangat mengerikan duduk di atas satu sama lain. Kepala keran terlempar keluar dari tripod obat dan menghantamnya dengan keras. Setelah pertarungan singkat, bayangan naga pada esensi darah dan bayangan naga pada pokok anggur darah naga tampaknya telah mencapai kesepakatan, dan mereka juga tahu bahwa Xiao Yan sedang mencoba untuk mengendalikan dan menyatukan mereka. Kepala naga ilusi dari keduanya hanya ingin bersiul pada Xiao Yan dia pergi, tetapi tidak meninggalkan tripod obat, dan dicegat oleh api putih susu yang luar biasa. Namun meski begitu, masih ada rangan teredam di tenggorokan Xiao Yan. Segera, dia sedikit ngeri menemukan bahwa kekuatan jiwanya sebenarnya telah sedikit melemah. Mengambil napas dalam-dalam, keterkejutan di mata Xiao Yan menjadi lebih kuat. Pemurnian Pilguben Pei Yuan juga terhenti saat ini karena darah naga berdarah di kedua tubuh,
dan jejak darah naga tidak dapat dikeluarkan. Penyulingan berhasil. Anda tidak akan pernah bisa menghilangkan konfrontasi dengan obat-obatan seperti ini. Karena mengandung aura darah keluarga naga, maka wajar menggunakan metode yang paling langsung. Raja Naga Emas memperhatikan perubahan pada tripod sejak bayangan naga miniatur muncul, tetapi dia juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang sedang terburu-buru, dia memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan tegas. Mendengar ini, Xiaoyan juga tercengang, dan langsung tersenyum kecut. Sekarang dia hanya tahu bahwa jika dia tidak menghilangkan paksaan dalam darahnya, bahan obat yang sangat sulit ditemukan ini akan sia-sia. Mengaum. Raja Naga Emas selesai berbicara, dan raungan naga rendah bertahan di rumah kayu kecil itu, dan raungan naga tidak keluar untuk waktu yang lama. Dengan munculnya raungan naga yang samar ini, sepertinya ada keheningan sesaat di rumah kayu itu. Segera, Xiaoyan terkejut menyadari bahwa naga bertarung satu sama lain dalam darah merah dan bubuk merah energi bayangan dengan cepat menghilang seperti sisa salju bertemu air mendidih. Menatap perubahan kuali obat dengan cara tertegun, karena kekuatan jiwa ada di mana-mana, Xiaoyan dapat merasakan lebih jelas bahwa konfrontasi antara satu sama lain dengan cepat menghilang. Ketakutan seorang raja. Hanya dalam beberapa tarikan napas pendek, tekanan yang membuat Xiaoyan sakit kepala tak tertandingi menghilang sepenuhnya. Perubahan ini membuatnya menatap kosong pada tuannya, Raja Naga Emas, yang melayang di udara. Penuh keraguan dan keingintahuan. Kenapa kamu diam saja, Rongdan? Aku bukan apoteker. Raja Naga Emas meraung pada Xiaoyan seolah-olah dia bukan apa-apa. Mendengar itu, Xiaoyan juga menekan keterkejutan di hatinya, dan kemudian menatap dengan penuh semangat kelima kelompok cahaya yang tenang di dalam kuali. Krim salju Zi, buah kayu hijau, anggur peri darah naga, inti sihir, dan esensi darah lima kelompok sinar cahaya meredup di bawah raungan tuan mereka, Raja Naga Emas, dan tidak berani melawan sedikitpun. Dengan paksaan dalam darah, dia diusir. Kekuatan obat Sue Gaozi dan bahan obat lainnya perlahan-lahan dilepaskan, dan kemudian perlahan-lahan bergabung dengan kekuatan agung dalam darah, dan kemudian fusi perlahan dimulai. Dengan bantuan raungan naga tuannya, Raja Naga Emas, Xiaoyan hampir tidak berhasil melewati level ini. Meski cukup mendebarkan, bukan berarti dia tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Energi yang terkandung dalam cairan obat saat ini cukup tinggi. Bagaimanapun, itu tidak hanya mengandung darah kadal naga yang haus darah, tetapi juga anggur darah naga yang langka dan banyak bahan obat berharga dari buah kayu hijau, berdasarkan tingkatan yang lebih tinggi. Setelah membantu Xiaoyan memecahkan bayangan naga yang tersisa, Raja Naga Emas tidak pernah mengganggunya. Lagi pula, perpaduan pil obat juga membutuhkan konsentrasi, tapi dia masih melirik cairan obat yang kacau di kuali obat dengan rasa iri. Setelah itu, dia hanya mengecup bibirnya. Dengan sebuah gerakan, Zaidu kembali ke atas ring. Alkemis adalah profesi paling populer. Siapa yang tidak ingin menjadi apoteker yang bersaing untuk semua orang gelombang, namun, Raja Naga Emas juga tahu bahwa dia tidak bisa keluar sebagai apoteker karena rasnya, jadi dia tidak kecanduan, tapi raungan naga yang baru saja dia lepaskan. Lebih baik menghindarinya, atau akan ketahuan. Raja Naga Emas bergumam pada dirinya sendiri, lalu kembali ke ring. Raungan ini sebanding dengan naga asli. Sepertinya darah naga monster ini sangat mirip dengan naga asli. Bahkan jika Raja Naga Emas dengan sengaja menekan raungan itu, Yueyu menangkapnya, tapi Yueyu membayangkan raungan itu sebagai monster. Sekarang masalahnya telah dipecahkan, pemurnian berikutnya hanya masalah waktu, kan? Hehe, jika anak ini benar-benar dapat memperbaiki pil obat kekaisaran tingkat pertama pada satu waktu, itu akan sangat luar biasa. Ah, sejauh ini seperti yang saya tahu, bahkan beberapa apoteker kekaisaran memiliki tingkat kegagalan yang tinggi ketika mereka mencoba memperbaiki pil obat kekaisaran. Yueyu tersenyum saat melihat putrinya yang khawatir di sampingnya. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, para tetua di sekitarnya juga tersenyum dan mengangguk dengan pengertian yang dalam. Bagi mereka, pil obat kekaisaran hampir termasuk dalam level legendaris. Mengambilnya, bahkan berapa kali saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, hanya segelintir. Lagi pula, di Qingcheng ini, para alkemis yang mampu memurnikan pil obat kekaisaran dapat dihitung dengan satu tangan, dan setiap kali mereka melakukan tembakan, mereka akan dihitung. Harganya cukup tinggi. Pil obat kekaisaran tidak muncul selama bertahun-tahun.
Bahkan Presiden Asosiasi Alkemis Qing Cheng saat ini tidak pernah menyempurnakan pil obat kekaisaran dalam beberapa tahun terakhir. Ketika semua orang di lobi di luar rumah kayu juga merasa lega, pikiran Xiao Yan sekali lagi terkondensasi dalam kuali obat, dan semua kekuatan jiwa mengalir masuk, api nyala api dan berbagai reaksi yang dihasilkan oleh perpaduan berbagai cairan obat, semua ada dalam pikiran. Di dalam kuali obat, api putih susu menyelubungi massa cairan seukuran setengah kepalan tangan. Massa cairan ini sedikit berwarna, tetapi secara umum sebagian besar masih berwarna merah tua, tetapi di antara merah tua, tampaknya memiliki efek yang baik. Beberapa jenis energi yang tidak bisa diwarnai perlahan menyatu dengannya. Kekuatan jiwa merasakan ketenangan. Dalam cairan, Xiao Yan juga sedikit lega. Setelah kejadian sebelumnya, hal-hal terakhir menjadi jauh lebih stabil. Melihat penampilan ini, selama semua kekuatan obat di dalamnya benar-benar setelah fusi, secara bertahap dapat memadat menjadi prototipe pil obat. Tentu saja, ini adalah proses yang agak lambat. Menurut harapan Xiao Yan, waktu fusi ini, saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 5 hari. Mengambil napas perlahan di dalam hatinya, mata Xiao Yan perlahan tertutup, dan jejak pikirannya menggerakkan Fen Jue untuk menyerapnya, energi langit dan bumi sekitarnya. Kekuatan jiwa masih melayang di kuali obat, mengendalikan panas dan kekuatan berbagai obat. Perpaduan dari sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Dan ini adalah 6 hari penuh. Dalam 6 hari terakhir, kerumunan yang awalnya berkumpul untuk menyaksikan kesenangan di keluarga Yue berangsur-angsur bubar, tetapi ketika hampir semua orang keluar setiap hari, mata mereka tanpa sadar diarahkan ke rumah kayu di halaman belakang, memandang ke arah kayu yang berseri-seri, rumah dengan kekuatan jiwa yang besar semuanya memiliki kekaguman. Karena orang di rumah kayu itu juga disebut sebagai tamu oleh patriark keluarga Yue mereka. Di benua Dodi ini, yang juga didominasi oleh kekuatan, seorang apoteker dengan pangkat kaisar juga cukup untuk mendapatkan perawatan seperti ini. Dalam 6 hari, hampir semua orang terbiasa dengan ledakan dan raungan naga di depan rumah kayu itu. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan orang besar di dalam untuk meramu alkimia, tetapi setelah melihat visi alkimia ini dengan mata kepala sendiri, aku tidak bisa menahan lidahku, melihat bahwa pil obat yang disempurnakan oleh gerakan ini adalah jelas bukan peringkat rendah, tidak heran pil obat yang lebih berkualitas sangat berharga, saya tidak berharap itu hanya pemurnian, itu sangat merepotkan dan rumit. Dalam 6 hari, Yue Ru dan yang lainnya biasanya tinggal di luar rumah kayu untuk jangka waktu tertentu. Pertama, itu untuk mencegah Xiao Yan memiliki kebutuhan apapun dan mengisinya tepat waktu. Kedua, mereka ingin menyaksikan pil obat kekaisaran ini dengan mata kepala sendiri, lahir, dan kemudian melihat bahwa Xiao Yan tetap tidak bergerak, dan pergi begitu saja perlahan. Dalam beberapa hari terakhir, napas Xiao Yan berangsur-angsur menjadi kabur, dan bahkan napas itu menjadi sangat ringan, dan terlihat seperti seorang Buddha yang akan duduk, dan napasnya tidak jelas dan tidak pasti. Jika bukan karena pengetahuan dan pengetahuan Yu yang luar biasa bahwa dia harus berkonsentrasi pada pemurnian pil obat tingkat tinggi, dia juga tahu bahwa dia dalam keadaan sangat fokus saat ini, jika tidak, dia akan sedikit khawatir apakah orang ini memiliki ada yang salah dalam proses pemurnian obat. Meskipun Xiao Yan terdiam seperti biksu yang memasuki meditasi, kuali obat di depannya seperti guntur di langit, suara gemuruh bergema tanpa henti, dan jiwa yang sangat menakutkan kekuatan terus berenang bolak-balik di dalamnya. Gerakan, dikombinasikan dengan kekuatan 5 bahan obat, bersiul dan berputar di dalamnya, di bawah kekuatan jiwa ini, bahkan jika itu adalah api yang aneh, itu hanya bisa dengan patuh membiarkannya diarahkan. 6 hari berlalu dengan lambat. Tepat saat pagi hari ke-7 tiba, seberkas sinar matahari menembus belenggu bumi, melesat keluar dari pegunungan yang jauh, dan menyinari rumah kayu itu. Di bawah sinar matahari yang hangat, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat selama 6 hari, juga perlahan terbuka dengan sedikit gemetar. Mata gelap, di bawah sinar matahari, memantulkan kilau yang menyilaukan, dan pada saat ini, aura sunyi, seperti singa tidur yang terbangun, perlahan meresap dari tubuh Xiao Yan. 6 hari yang lalu, sebenarnya jauh lebih halus. Jika Xiao Yan di masa lalu berada di tahap awal puncak bintang 3, maka sekarang dia berdiri di level puncak bintang 3 dan menerobos ke level bintang 4 hanya dalam jarak dekat. Retret sebelumnya hanya memulihkan kekuatan Xiao Yan, tetapi alkimia kali ini tampaknya telah memberi manfaat besar bagi Xiao Yan. Merasakan aura yang memancar dari tubuhnya,
Xiao Yan juga sedikit terkejut, dan tatapan kontemplasi melintas di matanya. Beberapa hari ini, dia memang dalam keadaan konsentrasi. Lagi pula, kali ini dia membuat pil. Kedokteran hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Perpaduan yang sangat kompleks dari 5 kekuatan obat dalam kuali obat tidak hanya dipadatkan olehnya, tetapi bahkan tidak ada sedikit pun pemborosan konsumsi yang tidak berguna. Awalnya, menurut akal sehat, tingkat keberhasilan Yuan Pei Yuan dan kental yang disempurnakan kali ini tidak akan terlalu tinggi, karena tidak hanya ada banyak prosedur rumit, tetapi juga esensi darah yang beberapa kali lebih tirani, dan bahkan anggur peri darah naga dan esensi Warcraft nanti, bentrokan darah. Dengan cara ini, hampir sepenuhnya tidak sesuai dengan konfigurasi resep. Anda harus tahu bahwa meskipun ada kekurangan ramuan yang tidak mencolok dalam resepnya, hal itu dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Bagaimanapun, setiap resep, hanya setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya oleh para pendahulu mereka berhasil, dan generasi mendatang ingin merusaknya begitu saja, kesulitannya dapat dibayangkan. Matanya perlahan beralih ke kuali obat, melihat prototipe pil obat merah keunguan yang terbungkus api, senyum lega muncul di wajah Xiao Yan. Prototipe pil obat itu seukuran kelengkeng, seluruh tubuhnya berwarna ungu merah, dan permukaannya diadu dan terlihat sangat tidak sedap dipandang, tetapi Xiao Yan bisa merasakan kekuatan obat murni yang agung darinya. Kekuatan semacam ini memiliki efek sebaliknya dalam meningkatkan bakat kultivasi seseorang. Efek keajaiban. Seperti yang kita semua tahu, bakat dan potensi kultivasi seseorang adalah bawaan. Meskipun ini tidak menentukan tinggi badan seseorang di masa depan, tidak diragukan lagi jika Anda dilahirkan dengan bakat dan potensi yang kuat, kultivasi Anda pasti akan sangat baik. Namun, sangat sulit untuk meningkatkan bakat dan potensi. Namun, apa yang disebut landasan konsolidasi dan esensi yang menutrisi ini dapat dicapai. Ini saja sudah layak untuk reputasi kekaisarannya. Bentuk dasar dari pil obat telah selesai. Gelombang langkah selanjutnya adalah langkah terakhir dari pil kehamilan. Tentunya tidak banyak kendala pada langkah ini, karena dalam bentuk awal dari pil obat, semua kekuatan obat telah terintegrasi dengan sempurna. Artinya, meski langkah terakhir ini tidak dilewati, efek dari medisin pil ini tidak akan terlalu buruk. Tentu saja, sebagai seorang apoteker, adalah wajar untuk mengejar kesempurnaan, jadi Xiao Yan tidak mengabaikan langkah terakhir, api putih susu secara bertahap melemah, dan kemudian suhu redup dipancarkan, perlahan menyusup ke dalam prototipe pil obat. Langkah terakhir dari pil kehamilan tidak bertahan lama. Sekitar 10 jam kemudian, dalam nyala api, pil berbentuk lubang itu benar-benar berubah menjadi pil seukuran ibu jari, satu merah dan satu ungu. Dua warna ungu merah, seperti gosip Tai Chi, diuraikan di permukaan pil obat, dan sepertinya memiliki beberapa kebijaksanaan spiritual, yang sangat ajaib. Pada saat pil obat baru saja terbentuk, langit tempat keluarga Yue berada tiba-tiba menjadi gelap, dan awan gelap tebal dengan cepat mengembun di langit. Berkeliaran seperti ular. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Adegan yang tiba-tiba muncul di langit ini membuat semua orang di keluarga Dewei berhenti dan menatap awan gelap yang tumpang tindih di langit. Setelah beberapa saat, mereka semua dalam suasana hati yang baik, dan mata mereka tiba-tiba beralih ke arah rumah kayu di halaman belakang. Pada saat ini, di atas rumah kayu, sesosok bayangan berdiri dengan tangan di belakang, menatap perubahan di langit tanpa rasa takut. Di aula yang sunyi, aroma bunga yang samar tetap ada, dan beberapa orang juga menertawakan urusan keluarga. Yueru juga duduk di aula, tapi pipinya yang halus sudah penuh dengan ketidaksabaran. Dia sudah berada di rumah kayu selama lebih dari 10 hari, mengapa dia belum pulih? Setelah duduk sebentar lagi, Yueru akhirnya melompat tak terkendali dan berkata, "Alkimia memakan waktu, jadi aku tidak bisa terburu-buru." Yueyu meletakkan buku berwarna kekuningan di tangannya, melirik ke arah rumah kayu, dan berkata, "Tunggu sebentar lagi, seharusnya sudah lebih cepat. Kamu sudah mengatakan kalimat ini hampir 10 kali." Yueru cemberut dan bergumam, dan harus duduk kembali di kursi lagi, tapi saat dia duduk, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat, 1 kali. Aroma dan guntur yang tiba-tiba juga membuat Yuyu dan Yueru sedikit terkejut, dan kemudian mata mereka bergerak ke arah rumah kayu, di mana fluktuasi energi yang sangat kuat dengan cepat terbentuk. Tampaknya alkimia akan berhasil. Merasakan fluktuasi energi yang kuat, mata Yueyu bersinar dengan gembira. Meskipun dia bukan seorang apoteker,
dia telah mendapat banyak informasi selama bertahun-tahun. Secara alami, dia tahu bahwa beberapa alkimia tingkat tinggi ketika obatnya terbentuk, akan ada beberapa gerakan. Pil obat kekaisaran, apakah akan lahir? Xiao Yan, dia benar-benar berhasil. Yueru mengangkat kepalanya dan melihat ke awan gelap di langit, kegembiraan yang bergetar diam-diam tumbuh di dalam hatinya. Hati-hati, jangan biarkan orang datang mengganggumu. Ada banyak orang di sekitar King Cheng, dan ada banyak orang kuat. Pergerakan di sini tidak bisa disembunyikan dari semua orang. Yueyu berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, begitu suaranya jatuh, fluktuasi energi di rumah kayu itu tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakutkan. Segera, hanya ledakan yang terdengar, dan sinar energi sekitar beberapa kaki ditembakkan langsung dari rumah kayu itu, dan akhirnya menembus langit-langit dan melesat ke langit. Melihat seberkas cahaya yang menembus langit-langit dan bergegas ke langit, bahkan wajah Yueru sedikit berubah, dan dia sedikit mengernyit dan berbisik, pil obat apa yang sedang dimurnikan Xiao Yan. Ini sangat besar, tampaknya seluruh King Cheng harus diganggu. Petik 2. Di akhir kata-kata, kata-kata Yueru penuh dengan kedinginan. Hei, sejak penyakit gelap itu merasukiku, aku sudah lama tidak muncul. Aku harus muncul untuk menakut-nakuti para monster tua dengan niat buruk itu. Cahaya dingin melintas di mata abu-abu ungu Yueyu. Gerakan semacam ini pasti akan menarik perhatian beberapa pembangkit tenaga listrik Do Emperor Bintang 4. Jika ada orang tua yang abadi jika dia mengganggu hatinya dengan kejam dan santai, itu mungkin akan menyebabkan banyak kerusakan pada Xiao Yan. Suara itu jatuh, dan sosok Yueyu bergerak, dan dia menghilang ke dalam ruangan dengan aneh. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atap, matanya yang acuh tak acuh, dan perlahan menyapu sekeliling. Seperti yang diharapkan Yueru dan yang lainnya, seberkas cahaya yang tiba-tiba melesat ke langit segera menarik perhatian banyak orang kuat di King Cheng. Mereka merasakan energi murni yang terkandung dalam berkas cahaya. Orang-orang muda semua tercengang, dan segera tersapu keluar ruangan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, di loteng di luar rumah kayu tempat Xiao Yan berada, bangunan di luar loteng dan puncak pohon, penuh dengan orang yang berdiri. Di sana, dengan melihat dari dekat, beberapa pembangkit tenaga listrik akhirnya mengenali sumber sinar cahaya, dan seruan bergema. Seharusnya bocah Xiao Yan yang melihatnya. Dia ingin bertemu dengannya selama beberapa hari, tetapi keterampilan pemurniannya telah meningkat. Di sebuah ruangan canggih dari Refining Medicine Association, seorang lelaki tua berambut putih memandangnya. Sorotan cahaya bulan yang membubung bergumam pada dirinya sendiri. Api khusus Xiao Yan, Bairuoke, ingat dengan sangat jelas. Sinar cahaya diisi dengan dan siang, dan sepertinya seseorang sedang memurnikan ramuan di ruangan itu. Meskipun pil obat tingkat tinggi dapat menyebabkan beberapa gerakan, kecuali itu terlihat seperti pil obat kekaisaran. Mungkinkah itu Bairuo dari Asosiasi Alkemis? Semakin banyak pembangkit tenaga listrik muncul di sekitar paviliun, bisikan menjadi semakin banyak. Beberapa orang yang mendengar kata-kata ini memandang seberkas cahaya dengan sentuhan keserakahan secara bertahap, yang dapat menyebabkan keserakahan semacam ini. Pil obat yang bergerak sama sekali bukan hal yang biasa. Memanggil, suara angin yang bertiup tiba-tiba terdengar, dan kemudian beberapa sosok melintas, dan akhirnya melayang di langit, memandangi seberkas cahaya yang naik ke langit dengan takjub. Saya tidak menyangka ada master pemurnian obat di King Cheng ini. Saya benar-benar tidak tahu siapa orang suci yang memurnikan pil obat. Di satu tempat, lebih dari selusin sosok berdiri di udara, dan seorang pemimpin botak berkata dengan heran. Iya, melihat gerakan ini, aku khawatir pil obat akan segera mencapai tingkat 9. Bahkan aku tidak bisa memperbaikinya. Di samping kepala botak, wajah seorang pria penuh kehikmatan. Kepala botak itu sedikit mengernyit, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit, dan matanya menyapu pria kekar di langit itu lagi. Untuk beberapa alasan, yang terakhir selalu memberinya sedikit rasa bahaya gelombang. Saya tidak menyangka Lian Yue orang tua Yu juga keluar, tapi kali ini agak merepotkan untuk menembak Xiao Yan. Mueller perlahan menarik pandangannya dan mengerutkan kening. Menurut berita yang mereka terima, Xiao Yan telah tinggal di keluarga Yue sejak reruntuhan itu keluar. Sejak Mueller terluka oleh Xiao Yan di reruntuhan, Mueller menyimpan dendam. Kemudian, ketika mereka bertemu dengan jubah putih misterius, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kekayaan sebesar itu. Dengan ayahnya dan sekelompok orang bersiap untuk menemukan tempat itu.
Bunuh saja dia bersama-sama. Lengan pria berjubah abu-abu sedikit bergetar, dan suaranya yang acuh tak acuh keluar, saya lebih ingin tahu tentang siapa alkemis ini, dan dia dapat memperbaiki ramuan semacam ini. Mungkin, Baisu dari Asosiasi Alkemis, yang berada di Alkemis Asosiasi, tidak terlalu sombong, kapan King Cheng ini memiliki level alkemis seperti itu. Namun, orang ini berani meramu alkimia di tempat seperti itu. Saya pikir dia seharusnya berada pada saat kritis untuk menjadi alkimia. Jika dia diganggu saat ini, akan menjadi masalah sepele untuk menghancurkan alkimia, dan dia akan diserang balik. Pria berjubah abu-abu itu serak. Dia menyeringai dengan suara. Hasil seperti apa yang diinginkan ayah? Jiwa seorang alkemis pada level ini mungkin sangat kuat, kata Muller dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Begitu kata-kata Mueller jatuh, sosok kekar perlahan muncul dari paviliun tempat berkas cahaya itu berada. Mereka yang berjarak 100 meter dari sini, bunuh. Sosok kekar muncul, dan mata abu-abu acuh tak acuh perlahan menyapu, dan akhirnya berhenti di arah tertentu. Langsung, segera, kekuatan Yu 5 Star Dow diterungkap. Ini menyusahkan. Pria berbaju abu-abu itu juga menatap Yu dengan sungguh-sungguh di udara. Bum bum bum. Di dalam kompleks keluarga Yue, awan petir terus muncul di langit di atasnya. Begitu teriakan terdengar, momentum agung tiba-tiba menyapu keluar dari tubuh kekar, dan merasakan tingkat tirani momentum ini, ekspresi orang-orang yang hadir tiba-tiba berubah, dan suara tak bersuara terus berlanjut. Bangun, pembangkit tenaga Dou di bintang 5. Kehilangan suaranya, dia merasakan niat membunuh dingin yang menyelimuti udara. Banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka dan buru-buru mundur. Bagaimana mungkin? Aku tidak menyangka penyakit tersembunyi lelaki tua ini benar-benar sembuh. Ini benar-benar pembangkit tenaga Dou di bintang 5. Merasakan aura agung, pria berbaju abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana. Tapi master keluarga bulan ini adalah pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 5 asli. Saya mendengar bahwa orang ini pernah menderita penyakit kelam sebelumnya, dan kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, jadi dia berani membawa putranya dan datang ke keluarga Yue untuk menemukan Xiao Yan untuk membalas reruntuhan. Tapi sekarang dia telah mendapatkan kembali kekuatannya, tidak peduli apa, jelas tidak bijaksana untuk menginginkan seseorang di bawah hidung Kaisar Dou bintang 5. Lagi pula, kepala keluargamu hanya berada di tahap akhir dari Kaisar Dou bintang 4. Dalam 10 napas, keluar dari sini. Ketika pria berpakaian abu-abu itu ketakutan, tatapan sedingin es itu tiba-tiba melesat ke arahnya, dan niat membunuh yang acuh tak acuh di matanya membuat sesepuh keluarga Ganmu merasa sedikit kedinginan. Namun, hatiku dingin dan dingin, tetapi dengan status keluargamu di kota Wu ini, meskipun mereka tidak bisa sejajar dengan keluarga Wu Huan, kapan mereka ditegur seperti ini? Mueller sombong, meski begitu, dia tidak pernah memperhatikan orang kekar di depannya. Lagi pula, dia ditemani oleh ayahnya, jadi dia tidak begitu ketakutan seperti orang biasa. Mundur dulu, cari Xiao Yan dulu, maka tidak pantas bertarung dengannya saat ini. Bukan tindakan bijak untuk memiliki dendam terhadap Kaisar Petarung Bintang 5. Tepat ketika Mueller sedikit marah, pria berjubah abu-abu, tapi ini jalan lambat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Mendengar ini, Mueller tertegun sejenak, lalu dia harus menganggukkan kepalanya, melambaikan tangannya. Ketika Mueller mendengar bahwa pria berbaju abu-abu berkata demikian, dia dengan sungguh-sungguh melihat ke sosok kekar di udara, pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 5. Bahkan ayahku sendiri tidak bisa mengatasinya. Orang-orang di sekitar mereka melihat bahwa orang-orang kuat keluargamu segera dibubarkan oleh orang-orang keluarga Yue, dan mereka tidak bisa menahan bibir mereka. Orang kuat Dou di bintang 5 sebenarnya bukan lampu hemat bahan bakar. Xiao Yan, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak jatuh ke tanganku, kalau tidak aku ingin kamu mati dengan sangat buruk. Mueller juga sangat marah melihat ke arah keluarga Yue, dan kemudian berkata dengan kejam. Penglihatan yang tiba-tiba muncul di langit juga membuat khawatir banyak orang di keluarga Yue. Pada saat ini, suara hembusan angin bergema di langit, dan siluet muncul dari kompleks keluarga Yue, dan akhirnya melayang di langit, penuh dengan orang. Wajahnya menatap awan gelap di langit. Dan Lei Yu melayang di langit, melihat guntur yang bergerak seperti ular perak di awan gelap dengan ekspresi serius, dan berkata perlahan dan sungguh-sungguh. Di samping Yu,
Yueru dan tetua ketiga yang meminum tanaman obat juga berdiri di udara. Di bawah kekuatan dunia, bahkan mereka merasakan detak jantung yang lemah. Para tetua mematuhi perintah dan membentuk formasi besar di kompleks keluarga Yue. Jika Dan Lei jatuh ke dalam kompleks, segera ambil tindakan. Awan gelap tebal di langit hampir menyelimuti setengah dari kompleks. Setelah melihat ini, Yue Yuhe juga berteriak dengan ekspresi serius. Iya, mendengar perintah Yuyu, para tetua di halaman tidak berani mengabaikan, mereka semua menanggapi dengan teriakan, lalu tersapu, dan akhirnya tersebar di semua sudut halaman dalam, dan ki pertempuran yang kuat keluar dari tubuh, dan segera di kejauhan, mereka bergema satu sama lain. Anggota keluarga Yue, segera tinggalkan kompleks dan pergi ke halaman depan. Jangan nongkrong di luar. Melihat banyak tetua sedang menelepon, Yueyu merasa sedikit khawatir, dan menoleh ke arah kompleks dan berteriak. Melihat wajah tua Yueyu yang bermartabat, bahkan banyak anggota keluarga Yue yang sangat penasaran dengan perubahan di langit, tetapi mereka hanya bisa dengan patuh berlari ke halaman depan, lalu berdiri di gerbang keluarga Yue, mengawasi dengan cermat. Guntur yang perlahan memancarkan fluktuasi luar biasa di langit. Beberapa pil obat bermutu tinggi, begitu mereka lahir, kekuatan perkasa mereka akan menyebabkan kekacauan di dunia, dan akhirnya guntur pil akan muncul. Selain itu, guntur pil yang disebabkan oleh Xiao Yan kali ini lebih kuat daripada yang saya miliki, terlihat sebelumnya. Alkemis, bahkan lebih kuat. Setelah memerintahkan ini, Yueyu menghela nafas lega dan mengangkat kepalanya. Melihat awan gelap tebal yang terus mengeluarkan suara gemuruh, dia berkata perlahan. Patriark, lihat, Xiao Yan dapat mengambil alih guntur pil ini. Penatua ketiga juga memandangi pemuda berjubah hitam yang berdiri di atas gubuk kayu dengan tangan di belakang, dan mau tidak mau bertanya dengan sedikit khawatir. Bagaimanapun, ini adalah kediaman keluarga Yue mereka, dan Dan Lei yang menakutkan ini ceroboh. Mendengar ini, Yueyu juga sedikit ragu-ragu, lalu dia menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata, aku tidak tahu banyak tentang ini, lagi pula, Dan Lei yang aku lihat sangat terbatas, tapi yang aku lihat saat itu adalah Dan Lei, itu adalah apoteker yang telah mempekerjakan 3 orang kuat dengan kekuatan di sekitar bintang 4 Doudi, barusan untuk melawan mereka. Kali ini, guntur pil Xiao Yan jelas lebih kuat. Dengan kekuatannya sendiri, mungkin, ini akan sedikit sulit. Tangan Giok sedikit menegang, Yueru mengangguk dalam diam, semangat juang agung di tubuhnya gelombang mulai mengalir dengan tenang, dia telah mengambil keputusan. Begitu Xiao Yan kehilangan dukungan, dia akan segera mengambil tindakan. Hei, perhatikan baik-baik, jika situasinya tidak benar, kamu dan aku akan mengambil tindakan. Meskipun aku tidak tahu apakah Dan Lei dapat dilawan, bagaimanapun juga, kita dapat berbagi banyak tekanan pada Xiao Yan. Yueyu juga melirik putrinya, lalu menghela nafas dan berkata. Yueru dengan ringan menepuk dagunya yang seputih salju dan berkata, aku menyusahkan ayah dan tetua ketiga. Meskipun Yueru tahu bahwa sebagian besar alasan ayahnya melakukan ini adalah karena dirinya sendiri. Selama percakapan antara beberapa orang, awan gelap di langit semakin tebal dan berat. Dari kejauhan, sepertinya mereka akan membanjiri tanah, memberi orang perasaan yang sangat menindas. Dari sudut pandang orang-orang di halaman keluarga Yue di bawah, saat ini Xiao Yan, ada awan gelap tebal di atas kepalanya. Suara besar guntur dan kekuatan langit membuat orang gemetar ketakutan. Oleh karena itu, semua anggota keluarga Yue dan bahkan beberapa tetua merasa sangat kagum pada Xiao Yan yang berdiri di atas rumah kayu tanpa mengubah wajahnya dalam keadaan seperti itu. Hai, awan gelap memenuhi udara, dan tiba-tiba petir hitam dengan lengan tebal keluar dari awan gelap, dan cahaya yang menyilaukan membuat dunia gelap menjadi cerah. Di atas rumah kayu, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat awan gelap tebal. Yang hampir dekat, guntur yang menggelegar itu seperti ledakan di samping telinganya, menyebabkan perasaan berdengung di gendang telinganya.